down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85. Di tengah perang yang telah berlangsung 5 bulan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis konflik dengan Iran tidak akan berlangsung lama lagi. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can. Meski begitu, ia mengakui militer Amerika Serikat mulai menghadapi keterbatasan stok untuk sejumlah jenis persenjataan. I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. Yeah. Saat berbicara di Oval Office, Trump menilai Iran tidak akan mampu mempertahankan perang lebih lama sehingga peluang berakhirnya konflik semakin terbuka. Ia juga menyebut proses negosiasi dengan Teheran menunjukkan perkembangan positif meski belum menghasilkan kesepakatan. Trump mengatakan Amerika masih memiliki persediaan amunisi dalam jumlah besar untuk beberapa jenis senjata. Namun, ia mengakui stok persenjataan tertentu mulai menipis. Karena itu, industri pertahanan Amerika Serikat kini mempercepat pembangunan fasilitas produksi baru, termasuk untuk rudal pencegat Patriot dan rudal jelajah Tomahawk. Pernyataan tersebut muncul setelah Reuters melaporkan Angkatan Darat Amerika Serikat telah menghabiskan sebagian besar stok global rudal jarak jauh berpresisi tinggi selama perang melawan Iran. Di sisi lain, Trump mengungkap pembahasan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz masih berlangsung. Meski kesepakatan belum tercapai, ia optimis hasil positif dapat segera diraih. Sementara itu, Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade militer terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di sekitar jalur strategis tersebut. We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95 on gas Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. Jepang kembali melayangkan protes keras kepada Korea Utara setelah Pyongyang menembakkan rudal balistik pada Kamis 7 Agustus 2026.
Meski rudal itu dipastikan tidak memasuki wilayah maupun zona ekonomi eksklusif Jepang, Tokyo tetap menyebut aksi tersebut sebagai ancaman serius bagi keamanan kawasan. 関連する安保理決議に反し、国民の安全に関わる今回の戦争は、我が国の北朝鮮に対し、北京の最小人数を含め、厳重に抗議し、強く Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengatakan hingga kini tidak ada indikasi rudal jatuh di wilayah Jepang ataupun zona ekonomi eksklusif negaranya. Pemerintah juga memastikan belum menerima laporan kerusakan terhadap kapal maupun pesawat yang berada di sekitar lokasi peluncuran. Sebagai respon, Jepang menyiapkan protes diplomatik kepada Korea Utara melalui jalur kedutaan besarnya di Beijing. Tokyo menilai peluncuran rudal itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB sekaligus mengancam perdamaian dan stabilitas regional. Sementara itu, militer Korea Selatan menyatakan rudal balistik jarak pendek tersebut diluncurkan dari kawasan Wonsan di pantai timur Korea Utara sekitar pukul 17.02 waktu setempat sebelum akhirnya jatuh di perairan lepas pantai timur negara tersebut. Peluncuran ini terjadi menjelang latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang akan digelar bulan ini. Selama ini, Pyongyang selalu mengecam latihan tersebut dan menilainya sebagai persiapan invasi ke Korea Utara. Sepanjang tahun ini, Korea Utara terus meningkatkan aktivitas uji coba persenjataannya. Selain rudal balistik jarak pendek, Pyongyang juga menguji peluncuran We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85. Donald Trump menepis laporan yang menyebut militer Amerika Serikat mulai kehabisan amunisi akibat perang melawan Iran. Ia juga memperingatkan para pembocor informasi agar bersiap menghadapi proses hukum hingga ancaman hukuman penjara. Melalui unggahan di Truth Social, Presiden Amerika Serikat itu menegaskan negaranya masih memiliki stok amunisi dalam jumlah besar, terutama untuk sejumlah jenis persenjataan. Menurut Trump,
Produksi amunisi juga terus ditingkatkan seiring pembangunan berbagai fasilitas pertahanan baru guna memenuhi kebutuhan militer. Trump menyebut pihak yang membocorkan informasi mengenai kondisi persenjataan Amerika Serikat kini sedang diburu. Ia menegaskan, pemerintah akan mengupayakan hukuman penjara jangka panjang bagi mereka karena menganggap kebocoran tersebut sebagai bentuk pengkhianatan. Pernyataan itu muncul setelah sejumlah media Amerika melaporkan stok rudal pencegat Amerika Serikat menipis akibat konflik dengan Iran. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu alasan Washington menunda rencana serangan militer tambahan terhadap Teheran. Laporan The Washington Post juga menyebut Trump sempat berselisih dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dalam rapat kabinet di Camp David terkait persoalan tersebut. Namun, Gedung Putih dan Pentagon sama-sama membantah laporan itu. Tragedi penembakan massal mengguncang sebuah sekolah menengah di Provinsi Nonthaburi, Thailand. Polisi mengungkap pelakunya adalah seorang siswa berusia 14 tahun yang diduga lebih dulu membunuh kakek dan neneknya sebelum menembaki guru dan teman-teman sekolahnya. Aksi berdarah itu terjadi di sekolah Depsirin Nonthaburi, pinggiran Bangkok pada Jumat 7 Agustus 2026.
Kepolisian menyebut pelaku merupakan siswa kelas 8 sekolah tersebut. Setelah melakukan penembakan, remaja itu ditemukan tewas akibat diduga bunuh diri. Sedikitnya 6 orang di lingkungan sekolah terdiri dari 3 guru dan 3 siswa dilaporkan tewas. Sementara itu, 15 siswa lainnya mengalami luka saat berusaha menyelamatkan diri dari kepanikan, bukan akibat terkena tembakan. Penyelidikan kemudian mengarah ke rumah pelaku di distrik Bang Buato. Di lokasi itu, polisi menemukan jenazah kakek dan nenek pelaku dengan luka tembak di kepala. Otoritas menduga keduanya dibunuh sebelum pelaku berangkat ke sekolah menggunakan pistol milik sang kakek. Menurut Kepolisian Nasional Thailand, pelaku melepaskan sedikitnya 26 tembakan saat beraksi. Tim forensik juga menemukan puluhan peluru yang belum digunakan di lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif di balik salah satu penembakan sekolah paling mematikan yang pernah terjadi di Thailand. Secara keseluruhan, insiden tersebut menewaskan sedikitnya 8 korban, belum termasuk pelaku yang mengakhiri hidupnya setelah melakukan aksi penembakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan geram atas kebocoran informasi mengenai stok amunisi militer Amerika Serikat. Dirinya membantah laporan yang menyebut persediaan persenjataan Washington menipis akibat perang dengan Iran. Trump disebut khawatir informasi tersebut membuat Amerika Serikat terlihat lemah di tengah situasi yang sensitif. Hal itu diungkapkan sejumlah pejabat senior Amerika Serikat yang menghadiri rapat kabinet di Camp David pada pekan lalu. Menurut 6 sumber yang mengetahui jalannya rapat, persoalan persediaan amunisi menjadi salah satu pembahasan utama.
Trump disebut frustasi karena pemberitaan media terus menyoroti kondisi stok amunisi Amerika yang disebut semakin berkurang. Sejumlah sumber mengatakan Trump sebenarnya telah mengetahui adanya potensi persoalan terkait persediaan amunisi tersebut sejak beberapa bulan lalu. Karena itu, dirinya tidak terkejut dengan informasi yang muncul di media. Namun Trump disebut marah karena informasi tersebut terbuka ke publik pada saat yang dianggap sangat krusial. Terlebih, isu itu muncul ketika pemerintahannya berusaha menunjukkan kekuatan Amerika Serikat dalam menghadapi Iran, yang hingga kini belum bersedia memenuhi keinginan Washington untuk kembali berunding. Trump kemudian membantah kekhawatiran mengenai keterbatasan stok amunisi melalui unggahan di Truth Social. Dirinya juga mengatakan produksi amunisi terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan militer. Menurut Trump, industri pertahanan Amerika Serikat bahkan tengah membangun pabrik dan fasilitas produksi dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah negara tersebut. Meski membantah adanya kekurangan secara umum, Trump mengakui bahwa informasi mengenai kondisi sejumlah persediaan memang memiliki dasar. Dalam keterangannya di ruang Oval, Trump menyebut stok beberapa jenis amunisi berada dalam kondisi lebih ketat. Namun dirinya menegaskan Amerika Serikat masih memiliki pasokan senjata yang sangat besar, terutama untuk jenis persenjataan yang dianggap kurang canggih. Trump juga memperingatkan pihak yang diduga membocorkan informasi tersebut. Dirinya menyatakan pemerintahnya akan mendorong hukuman penjara jangka panjang bagi siapapun yang terbukti menyebarkan informasi sensitif terkait persediaan senjata. Trump bahkan telah meminta Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengusut pihak-pihak yang disebutnya sebagai pengkhianat di dalam pemerintahan yang diduga membocorkan informasi tersebut kepada publik.